Dan saudara, seperti sudah disebutkan di awal tadi, Bangkitkah Negeriku sore hari ini tidak hanya menyampaikan detik-detik penurunan Sangsaka Merah Putih. Sudah ada tamu istimewa yang hadir bersama saya, ada Bapak Sukisno yang membangun taman bacaan di lereng Gunung Merapi. Dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Sukisno untuk mengetahui apa alasan dan bagaimana suka dukanya membangun rumah baca di gunung atau di lereng Gunung Merapi yang bisa dikatakan tidak mudah. Baik, selamat sore Pak Sukisno. Kabar baik? Baik. Sudah berapa hari di Jakarta ini? Baru 1 hari ini. Baru 1 hari ini masuk ke studio Liputan 6. Terima kasih Pak ya sudah hadir di sini. Iya. Pak Sukisno, akan banyak orang bertanya kemudian kenapa sampai bisa membuat taman bacaan ini di lereng Gunung Merapi pula? Apa yang mendorong Pak Sukisno membuat taman bacaan di situ? Yang mendorong saya untuk membuat rumah baca itu pada tahun 2008 saya melihat dan di sekolah anak saya itu karena kekurangan guru, saya ikut prihatin dengan keadaan yang ada di sekolah itu. Jadi saya ikut prihatin karena anak saya juga sekolah di situ. Gimana bentuk keprihatinan? Memang yang terjadi di sekolah seperti apa? Putra atau putri Bapak sempat bilang nih ke laporan sama Mas Sukisno ini. Iya, saya tanya Pak pulang dari sekolah, saya tanya, kamu di sekolah kasih PR apa? Kasih pekerjaan apa? Dia bilang cuma kasih PR. Saya juga tersentuh hatinya. Jadi bagaimana saya bisa meningkatkan pendidikan pada anak-anak di lereng Merapi gitu. Jadi menurut Pak Sukisno ini nggak cukup ya kalau hanya dikasih PR aja ya ternyata? Ya enggak cukup. Terus sekarang kan dari awal Januari 2009 akhirnya rumah baca lereng Merapi itu ya namanya apa yang tepatnya ini? Rumah baca komunitas Merapi. Rumah baca komunitas Merapi sudah berdiri di awal 2009. Ketika awal didirikan, respon dari saudara-saudara di dusun Gemer ini gimana? Sempat ada yang mencibir mungkin? Ngapain nih bikin taman bacaan di lereng Merapi gitu? Sempat ada yang seperti itu? Kayaknya saya belum dengar tentang pencibiran itu, tentang dimana kok mau buat rumah baca. Saya belum dengar itu sampai sekarang. Dan rumah baca itu kami buat secara gotong royong. Begitu ya, justru responnya bagus ya? Iya. Lalu kalau sekarang kan rumah bacanya sudah berdiri, antusiasmenya seperti apa Pak Sukisno? Semangatnya mereka kalau datang ke rumah baca ini? Namanya anak-anak juga orang tua, kadang-kadang dia namanya anak-anak membaca itu, saya lihat itu juga pasang surut. Oh gitu ya, pasang surut. Kenapa Kak? Kalau sempat ngobrol-ngobrol sempat ditanya kenapa nih, ada mungkin karena bukunya menarik atau tidak menarik jadi pada nggak datang sih itu? Saya tanya pada anak-anak itu, dia bilang bukunya kurang gitu. Oh gitu ya. Kurangnya apa katanya? Katanya kurang, minta ganti gitu, minta baru gitu. Sudah hampir semua buku mereka baca ya Pak Sukisno gitu ya kira-kira? Kira-kira begitu. Tapi saya pernah tanya kamu baca apa? Gitu. Apa isinya? Diam aja. Gitu ya. Namanya juga anak-anak. Iya. Mas Sukisno, kita sebentar lihat di layar ini sedang dilihat bagaimana proses anak-anak hadir di rumah baca lereng Merapi. Ada banyak buku di sana. Ini kan butuh modal membuat rumah baca ini. Ini dulu ceritanya butuh uang berapa dan siapa saja yang bergabung di sini untuk membuat rumah baca ini? Itu dulu sedikit ada donatur. Ya sekitar 1 juta. 1 juta ya cukup ya? Ya, tapi kekurangannya kami menebang kayu dari ladang kami sendiri. Begitu. Ini kayu ditebang untuk kemudian dijual. Iya, kami jual. Lalu untuk menyelesaikan rumah baca itu. Baik, sepertinya kalau lihat di gambar ini masih semua antusias ya, terutama anak-anak untuk melihat buku-buku di sana ya. Ya, namanya anak-anak ya kadang-kadang suka, tapi kadang-kadang juga ya tadi saya katakan pasang surut tadi. Gitu ya. Mas Sukisno, ini kan selain punya rumah baca tapi sebetulnya kegiatan sehari-hari utamanya adalah bertani, kadang-kadang mencari rumput untuk ternak juga. Ini ngatur waktunya gimana? Nggak gampang kan sebetulnya karena lokasinya juga jauh kan ke lokasi bertani dan rumah baca ini. Saya cuma percaya saja, kan di rumah baca komunitas Merapi kan saya buat terbuka. Begitu. Iya, terbuka dan anak-anak itu di situ mendaftar sendiri dan ya di rumah baca itu melatih kejujuran pada anak. Oh gitu, jadi tidak hanya membaca buku tapi melatih kejujuran. Iya. Itu gimana nih? Artinya mereka pinjam buku terus boleh pulang ke rumah berarti ini? Boleh bawa pulang, lalu di situ mengembalikan juga
mengembalikan tanggal berapa, minjamnya tanggal berapa gitu. Semuanya gitu ya? Iya. Berjalan dengan baik atau justru ada yang sempat mungkin lupa kembalikan buku begitu? Kalau yang tidak kembali itu justru yang orang tua. Gitu ya, bukan yang anak-anak. Iya. Apa katanya ceritanya kok sampai tidak membalikan buku yang mereka mungkin minta? kalau orang tua kan banyak sibuk di ladang, jadi lupa untuk mengembalikan buku-buku itu. Gitu ya, justru yang ingat mungkin anak-anaknya gitu ya? Iya, anak-anak yang lebih rajin mengecek ini yang belum mengembalikan ini. Begitu ya, karena mereka melakukan semua sendiri, jadi lebih partisipasinya lebih tinggi begitu ya Mas Kisno ya? Iya, iya. Baik, perbincangan masih kita akan lanjutkan lagi. Saya Pariwara, jangan kemana-mana juga saudara. Kita masih akan berbincang bagaimana suka duka dalam mengelola rumah baca di lereng Merapi ini, dan juga apa rencana ke depan dari Bapak Sukisno ini untuk mengelola rumah bacanya.